KPUD Jakarta tetapkan nomor urut paslon Pilgub DKI Jakarta 2024. Ridwan Kamil, Pilgub Jakarta harus jadi contoh Pilkada serentak 2024. Propam periksa 9 anggota perintis presisi buntut tewasnya 7 remaja di Kali Bekasi. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta menggelar rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di kantor KPUD Jakarta, di mana KPUD Jakarta telah menetapkan pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapatkan nomor urut 1, pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana nomor urut 2, dan pasangan Pramono Anung Rano Karno nomor urut 3. KPU Provinsi DKI Jakarta pada Senin malam 23 September 2024 telah menggelar rapat pleno terbuka pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024. Bertempat di kantor KPUD Jakarta, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur telah ditetapkan KPUD Jakarta, di mana nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Ridwan Kamil Suswono mendapatkan nomor urut 1, pasangan Dharma Pongrekun Kunwardana nomor urut 2, dan pasangan Pramono Anung Rano Karno mendapatkan nomor urut 3. Dalam pengundian nomor urut Cagup-Cawagup ini, KPU DKI Jakarta menggunakan mekanisme 2 tahap. Pertama adalah pengambilan nomor antrian untuk mengambil nomor urut dilakukan oleh Cawagup, setelah itu pengambilan nomor urut pasangan calon dilakukan oleh wakil gubernur secara bersama. Dengan demikian kini, ketiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur tersebut akan menggunakan nomor urut tersebut selama masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Hingga pada hari pemungutan suara yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Penetapan nomor urut calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Jakarta pada Senin malam kemarin. Masing-masing pasangan calon gubernur ibu kota ini datang ke kantor KPUD Jakarta dengan gayanya masing-masing. Ridwan Kamil dan Suswono memilih menggunakan ojek online. Selain menempuh waktu lebih cepat, pasangan dari Partai Koalisi Indonesia Maju ini juga menilai bisa menerima aspirasi dari para pengemudi ojek online di Jakarta. Senin malam, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Jakarta menggelar penetapan nomor urut calon gubernur dan calon wakil gubernur. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno datang menggunakan mobil yang dimodifikasi seperti Oplet, yang merupakan kendaraan umum pada era tahun 70-an hingga 90-an. Berbeda dengan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono lebih memilih menggunakan ojek online. Selain lebih cepat dan efisien waktu, pasangan yang didukung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju ini bisa sekaligus mendengarkan aspirasi dari pengemudi ojek online di Jakarta. Hanya pasangan calon gubernur Dharma Pongrekun dan Kunwardana yang datang menggunakan mobil pribadi. Selain ketiga pasangan calon gubernur, massa pendukung dari masing-masing partai juga mengusung ikut meramaikan kantor KPUD Jakarta di Salemba, Jakarta Pusat. Prosesi dalam pilkada ini salah satunya aspirasi dari ojol, bagian dari ekosistem Jakarta ingin mengantar pasangan itu. Kebetulan kan pasangan itu juga ada program ya, aspirasi ada shelter gitu-gitu ya, biar gak leleran, aspirasi ada mungkin sesekali ada makan gratis, juga nanti kita sedang ikhtiarkan, dan tentunya aspirasi dari banyak orang agar kendaraan juga mulai konversi ke motor listrik, itu juga bagian yang ingin kita pesan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten resmi melakukan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Banten 2024 pada hari Senin kemarin. Dua pasangan calon telah ditetapkan dengan nomor urut masing-masing. Pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sudah digelar KPU masing-masing daerah. Di Provinsi Banten, pengundian berlangsung pada hari Senin di kantor KPU Banten yang dihadiri oleh seluruh komisioner KPU, Bawaslu, serta pejabat gubernur Banten.
Hasilnya, pasangan Airin Rahim Ade Sumardi mendapatkan nomor urut 1, sementara pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma mendapatkan nomor urut 2. Penetapan nomor urut ini ditandai dengan penandatanganan berita acara seluruh komisioner KPU Banten. Proses pengundian ini juga disaksikan oleh para pendukung masing-masing calon di kantor KPU. Usai pengundian nomor urut, calon gubernur dan calon wakil gubernur akan ikut dalam deklarasi kampanye damai Pilkada serentak 2024 di masing-masing KPU daerah. Sebanyak 1.553 pasangan calon yang ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Dari 1.561 yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum tingkat provinsi dan juga kota kabupaten, terdapat 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI melakukan rekapitulasi data pencalonan kepala daerah untuk Pilkada serentak 2024. Dari 1.561 pasangan calon yang mendaftar, KPU RI menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Sementara 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan. Dari 1.553 pasangan calon, untuk gubernur dan wakil gubernur terdapat 103 pasangan calon. Untuk bupati dan wakil bupati, 1.666 pasangan calon, sedangkan untuk wali kota dan wakil wali kota ada 284. Sementara untuk 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh KPU daerah terdapat 6 pasang calon bupati dan wakil bupati dan 2 pasang calon untuk wali kota dan wakil wali kota. Yang mendaftar ke KPU, baik di tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, tercatat pasca penetapan, pleno penetapan pasangan calon peserta pemilu untuk pilkada, KPU, baik tingkat provinsi, kabupaten kota, telah menetapkan 1.553 pasangan calon. Dengan demikian, ada 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan. Oleh karena itu, untuk khusus yang 8 pasangan calon, tentu saja ada ruang untuk melakukan proses hukum berikutnya ke Badan Pengawas Pemilu. Dari total 1.553 pasangan calon yang sudah ditetapkan, untuk gubernur dan wakil gubernur ada 103 pasangan calon. Kemudian untuk bupati dan wakil bupati ada 1.166 pasangan calon. Kemudian untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota 284. Dari 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan terdapat berasal dari wilayah Aceh 3 pasangan calon, Sumatera Utara 1 pasangan calon, Sumatera Selatan 1 pasangan calon, Bengkulu 1 pasangan calon, dan Sulawesi Tengah dan juga Gorontalo. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta Ridwan Kamil Suswono usai dapat nomor urut Pilgub DKI Jakarta 2024 mengatakan agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 harus menjadi contoh nasional untuk Pilkada serentak 2024. Pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono dalam pidatonya mengatakan agar proses jalannya pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2024 harus menjadi pilkada yang naik kelas, pilkada yang menjadi percontohan nasional dan berjalan penuh keceriaan serta damai. Pesan ini Ridwan Kamil sampaikan seusai dirinya dan Suswono mendapatkan nomor urut dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2024 di kantor KPU DKI Jakarta pada Senin malam 23 September 2024. Lebih lanjut, RK Sapaan Akrab Ridwan Kamil juga menyebut tidak boleh ada money politik dalam kampanyenya dan juga tidak boleh menjelek-jelekan calon lain selama kampanye. RK pun menutup pidatonya dengan memberikan pantun terkait Jakarta Baru, Jakarta Maju. Bahwa selama hari-hari ke depan, mari berkontestasi dengan cara-cara yang damai,
Mari berkontestasi dengan cara-cara penuh dengan keceriaan. Jadikan Pilkada Daerah Khusus Jakarta menjadi percontohan nasional. Pilkada yang naik kelas, pilkada yang menjadi teladan, pilkada yang dijauhkan dari hal-hal yang meresahkan. Kita lakukan kampanye berlomba-lomba dalam kebaikan atau fastabihul khairat kampanye. Saya titip kepada seluruh pendukung partai pasangan 01 yang kami hormati untuk menaati apa yang kami tadi sampaikan dan tidak boleh ada money politik dalam kampanye kita. Tidak boleh ada satupun konten-konten yang menjelek-jelekan pasangan orang lain. Kita harus percaya diri, kita harus meyakini insya Allah warga Jakarta yang memang cerdas dan pintar bisa memilih kita yang akan memberikan solusi yang relevan pasca Jakarta tidak lagi jadi ibu kota. Teriring salam saya kepada seluruh pasangan paslon, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Kami membeli sepatu di pasar baru, pulang-pulang memberi kado dan juga baju. Kami pasangan nomor 1 siap untuk berkontestasi menuju Jakarta Baru, Jakarta Maju. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional melaporkan. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 Dharma Pengrekun Kunwardana menyebutkan bila kekuatan utama dalam kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta 2024 karena ridho Tuhan. Hal tersebut disampaikan dalam pidato sambutan usai pengundian nomor urut di KPUD Jakarta. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dari jalur independen Dharma Pengrekun dan Kunwardana yang mendapatkan nomor urut 2 pada kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta 2024 mengatakan bahwa kekuatan utama pasangan kami adalah ridho Tuhan. Hal tersebut disampaikannya usai KPUD Jakarta menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Pada Senin malam 23 September 2024 di KPUD DKI Jakarta. Dengan penuh keyakinan Dharma mengatakan bila Jakarta indah karena adabnya. Dia juga menyebutkan istilah Jackmania yang memiliki arti Jakartaku aman karena indah adabnya. Sebagai penutup pidato, Kunwardana, calon wakil gubernur nomor urut 2, memberikan sebuah pantun penutup tentang harapan Jakarta yang aman dan sebagai pusat peradaban. Salam Jakartaku aman, salam Jakartaku independen. Jabatan kami bukan siapa-siapa. Kami tidak punya apa-apa, tapi kami punya satu kekuatan, ridho Tuhan. Dan kami menghimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga kenyamanan, kedamaian selama masa kampanye yang akan datang dengan tetap memegang kesantunan agar keharmonisan dan adab tetap kita jaga. Seringkali kita menyampaikan teori-teori tentang hal-hal yang baik. Jakarta, kota metropolitan. Mari kita jaga agar tidak berantakan. Dharmakun datang bawa harapan. Jadikan Jakarta aman dan pusat peradaban. Salam Jakartaku aman, salam Jakartaku independen. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Pramono Anung dan Rano Karno yang mendapatkan nomor urut 3 dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024 berjanji tidak akan membawa politik agama dan politik identitas. Hal ini disampaikan dalam pidato sambutan di Gedung KPU Jakarta pada Senin malam 23 September 2024. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno yang memperoleh nomor urut 3 berjanji untuk tidak membawa politik agama dan politik identitas, melainkan akan berkampanye dengan riang gembira.
Seperti kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebelumnya, Pramono dan Rano juga memberikan pidato sambutan seusai penetapan nomor urut Pilgub DKI Jakarta pada tahun 2024 pada Senin malam 23 September 2024 di kantor KPUD Jakarta. Pramono juga mengaku telah banyak berdiskusi dengan para mantan pejabat terdahulu dan tokoh-tokoh nasional guna mendapatkan masukan dan gambaran banyak tentang memimpin dan membangun Jakarta sebagai modal kekuatan membangun Jakarta untuk menjadi lebih baik. Sementara itu, Cawagup Rano atau yang lebih dikenal sebagai Bang Dul menyampaikan pantun sebagai penutup dengan janji program yang bagus pasti akan dilanjutkan. Politik agama, identitas, etnisitas, dan penuh dengan riang gembira. Maka untuk itu saya dan Bang Dul selama ini keliling kami telah berdiskusi dengan para mantan gubernur, mulai dari Bang Foke, Bang Yos, Pak Ahok, Mas Anies ketemu di Car Free Day, dan juga para tokoh yang ada, mulai dari Pak JK, Pak SBY, Ibu Megawati, dan para tokoh yang lainnya. Kami mendapatkan banyak sekali masukan saran yang mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan bagi kita bersama untuk membuat Jakarta lebih baik. Selama kami belanja masalah ke daerah, kami mendapat di kampung sendiri. Kalau diawali pantun, aneh mau pantun juga. Rawamangun lewat Kemayoran, naik sepeda bikin sehat badan. Nomor 3 banyak ide siap dijalankan. Program yang bagus pasti kita lanjutkan. Ke Gandaria lewat Kebayoran, beli tiket nonton Persija. Nomor 3, nomor kemenangan. Jakarta mau menyala, pilihan semua warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN bersama DPR RI menandatangani nota kesepahaman tentang peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional atau ATR BPN Suyus Windayana bersama Sekjen DPR Indra Iskandar menandatangani nota kesepahaman tentang peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Penandatanganan tersebut dilakukan di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta. Sekjen Kementerian ATR alias BPN juga berharap instansi yang menandatangani nota kesepahaman ini ke depannya memastikan pengaduan yang diterima sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bagian dari acara Kick-Off AIRA atau Artificial Intelligence for Recommendation and Analytics. Hadir membuka acara yakni anggota DPR Komisi 10 Ferdian Syah. Selain dengan Kementerian ATR alias BPN, DPR RI dalam kesempatan ini juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Ombudsman RI. Ini oleh DPR dan beliau dulu Kementerian dengan DPR RI. Jadi saya berharap ke depan bagaimana interoperability antara pengaduan yang diterima oleh Kementerian ATR dan DPR serta Ombudsman juga bisa disinkronkan. Karena pengaduannya ada dua yang harus kita lihat, pengaduan terkait dengan subjek dan pengaduan terhadap objek. Ya. Jadi jangan sampai ada satu bidang diadukan oleh beberapa bidang dan seolah-olah ininya tinggi sekali pengaduannya. Padahal itu subjeknya sama aja. Ya. Jadi kita akan sinkronkan supaya pengaduannya itu bisa kita monitor, bisa kita selesaikan sama-sama antara Kementerian ATR dan Kementerian Ombudsman dan mungkin itu ya. Hukum Sekjen DPR ini, Pak. Ya, yang penting kita ketahui kecerdasan buatan ini adalah yang berarti masih baru. Tapi bagaimanapun kita harus apresiasi Sekjen dan DPR ini dalam Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat
mau melakukan hal yang baru ini. Kenapa? Karena suka tidak suka, teknologi juga bagian utama dalam mendukung kinerja kesekjenan DPR RI. Oleh karena itu, kami berharap perlu dilakukan sosialisasi yang masif, sosialisasi yang terus-menerus kegiatan ini, dan tentunya harapan kami juga untuk dilakukan salah satu bahan untuk kegiatan reses, supaya masyarakat terbuka informasinya, masyarakat mengetahui bagaimana cara mengadukan, baik itu lisan, baik itu tertulis, bahkan melalui artificial intelligence, sehingga harapan ke depan juga bisa melakukan fungsi pengawasan kami sebagai anggota DPR RI, dan tentunya dalam hal memperbaiki kebijakan-kebijakan publik yang akan dibuat antara DPR RI bersama pemerintah. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Kanza, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya memeriksa 9 anggota Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Kota untuk dimintai keterangan terkait tewasnya 7 remaja di Kali Bekasi pada hari Minggu kemarin. Dari hasil pemeriksaan, 9 anggota Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Kota yang berada di lokasi sempat menyelamatkan 4 remaja yang melompat ke dalam kali, kemudian diberikan pertolongan pertama. Tewasnya 7 orang remaja yang diduga melompat ke dalam Kali Bekasi, Jawa Barat untuk menghindari patroli polisi pada hari Minggu lalu berbuntut panjang. Pihak Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya memeriksa 9 orang anggota Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Kota yang saat kejadian berada di lokasi. Pemeriksaan terhadap 9 orang anggota Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Kota ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran kode etik dalam kasus kematian 7 remaja ini. Ditemui di Mapolda Metro Jaya pada Senin sore, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan peristiwa ini berawal pada saat tim Perintis Presisi menemukan adanya live Instagram berisi adanya sekelompok remaja yang hendak melakukan tawuran. Lalu 9 anggota Perintis Presisi pun langsung menuju ke lokasi. Melihat kedatangan petugas, puluhan orang di lokasi mencoba melarikan diri. Selain itu, Kombes Ade Ari menyebut dari hasil pemeriksaan terhadap 9 petugas, mereka sempat menyelamatkan 4 orang yang melompat ke dalam sungai dan memberikan pertolongan pertama. Namun tidak dijelaskan secara rinci 4 orang yang diselamatkan tersebut termasuk dari 11 yang ditemukan tewas atau tidak. Awalnya tim patroli Perintis Presisi ini melakukan cyber patrol, ya. Dari cyber patrol yang mereka lakukan, ada yang sedang live IG, Instagram, sedang berkumpul. Diduga berdasarkan analisis dari tim patroli Perintis Presisi, diduga berkumpul akan melakukan tawuran. Kemudian tim patroli Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Kota mendatangi lokasi. Ada 9 orang petugas kepolisian. Kemudian di sana mendapati ada sekitar 30 motor, ya, 30 motor. Kurang lebih maksimal ada atau sekitar 60 orang. Saat dilakukan pengecekan itu membubarkan diri. Ya, ini berdasarkan keterangan para saksi dan juga keterangan dari petugas kepolisian yang mendatangi lokasi. Kemudian ada 4 orang diantaranya yang mencoba melarikan diri itu masuk ke Kali Bekasi dan berhasil diselamatkan oleh tim patroli Perintis Polres Metro Bekasi. Kemudian komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya kemarin sudah sampaikan dari TKP untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas terhadap proses ini, juga dilakukan audit atau pemeriksaan secara internal yang melibatkan Propam atau Bid Propam Polda Metro Jaya. Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 anggota patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Bekasi untuk mendalami, ya, ini sebagai bentuk akuntabilitas untuk semuanya clear, transparan, bagaimana tahap
dari mulai menerima informasi, proses cyber patrol hingga mendatangi lokasi. Ada beberapa orang yang berkerumun yang diduga berdasarkan informasi dari Kasat dan hasil pemeriksaan itu diduga sedang minum minuman keras yang dikemas dalam plastik dan juga tersedia beberapa senjata tajam. Inilah yang masih didalami rekan-rekan. Apakah ada dugaan nanti pelanggaran disiplin ataupun pelanggaran kode etik? Ini masih dilakukan pendalaman. Yang jelas akan transparan, objektif, dan akan diproses secara proporsional. Ya, jadi mohon waktu kan. Pak, berarti total ada 11 yang diduga melompat ke sungai ya Pak? Kan 7 ditemukan tewas, kemudian 4 sempat diselamatkan. Tidak seperti itu juga, nanti harus berdasarkan keterangan saksi. Kita nggak bisa, penyidikan itu nggak bisa berandai-andai, Pak. Ya, penyisiran kemarin sudah selesai dilakukan. Saat ini masih dilakukan lagi penyisiran, ya, penyisiran. Pak, tapi dari 4 orang yang diselamatkan itu ada statement ke tim patroli nggak bahwa ada teman mereka lainnya yang juga ikut melompat? Coba nanti kami pastikan ya. Ini sudah selesai diperiksa juga. Tadi hasil umumnya seperti itu, hasil umumnya. Jadi mohon waktu. Ini masih berjalan semuanya. Ini kan baru beberapa saat ya. Ini mohon waktu. Dari Jakarta, Theo dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Anggota Panitia Khusus Haji DPR Angga Wijaya mengatakan pihaknya tetap akan memberikan rekomendasi akhir terkait pelaksanaan ibadah haji 2024. Ketidakhadiran Menak Yakut Holil juga tidak akan merubah hasil kesimpulan Pansus Haji DPR. Anggota Panitia Khusus Haji DPR Angga Wijaya mengatakan pihaknya akan memberikan rekomendasi akhir terkait pelaksanaan ibadah haji 2024 pada 23 September 2024 kemarin. Wisnu mengatakan ketidakhadiran Menak Yakut Holil Humas tidak akan merubah hasil kesimpulan hasil Pansus Haji DPR. Wisnu mengatakan Pansus telah memberikan kesempatan Menak Yakut untuk menjelaskan terkait masalah-masalah yang ditemukan Pansus dalam penyelenggaraan haji. Namun menurutnya Menak Yakut memilih untuk tidak menggunakan kesempatan tersebut. Wisnu menyampaikan pihaknya akan mengeluarkan rekomendasi terkait pelaksanaan haji pada 23 September 2024. Dan kemarin merupakan rapat terakhir dari Pansus Haji DPR. Kalau sesuai dengan rundown, sesuai dengan jadwal ini terakhir ya, karena besok sudah disusul dengan penutupan masa sidang, gitu kan. Jadi yang ditunggu adalah rekomendasi dan kesimpulannya. Kita sebetulnya hadirnya atau tidak hadirnya Kemenak tidak akan mempengaruhi kok hasil rekomendasi dan kesimpulan kita. Justru ketika ada praduga tidak bersalah di rapat Pansus Haji tersebut, ini menjadi pembelaan oleh Menteri Agama ketika tuduhan kita, temuan kita itu tidak benar adanya. Mestinya hadir dong gitu kan untuk memberikan pembelaan atas tuduhan-tuduhannya. Tetapi ketika tidak hadir ya sudah. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Dari lanjutan Liga Indonesia, laga big match antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta berakhir dengan kemenangan Maung Bandung. Namun kemenangan ini tercoreng akibat kerusuhan yang terjadi di dalam stadion seusai laga. Persib menjamu Persija di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Soreang, Bandung. Laga bertajuk Super Big Match ini memang menjadi salah satu laga yang paling ditunggu pecinta sepak bola tanah air. Persib mampu mengalahkan Persija pada pertandingan kali ini. Dengan skor 2-0, Persib mampu unggul pada menit ke-37 lewat tendangan pemain timnas Dimas Drajat. Tensi yang sangat tinggi antar kedua tim membuat Firza dari Persija dan Mark Klok dari Persib terpaksa harus diusir wasit. Persib akhirnya mampu menutup laga dengan keunggulan 2 angka setelah Rian Kurnia mampu menjebol gawang Macan Kemayoran. Hal kurang terpuji justru terjadi di akhir laga. Seusai wasit meniupkan peluit panjang, sejumlah oknum supporter merangsek masuk ke dalam lapangan. Para oknum supporter ini terlihat melakukan pengejaran terhadap steward yang berjaga di sisi lapangan. Dalam video yang tersebar di media sosial tersebut, para oknum supporter tersebut melakukan tindakan yang cukup anarkis terhadap para steward. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Ajeng beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.